Oke, untuk menjawab pertanyaan itu ya men, sebenarnya simpel banget. Kalian ini kan dari mainboard utamanya, ini saya kasih mainboard. Nah, mainboard utama ya kan. Dan di sini ada yang namanya PSU. Nah, ini PSU bawaan ya. Ini PSU bawaan. Yang semula PSU ini dari kabel merah langsung ke mainboard, yang hitam juga ke mainboard. Ini ya, yang merah, yang hitam. Nah, kemudian ketika kalian melakukan modifikasi, mau mensuplai menggunakan aki atau menggunakan adaptor di luar OLT gitu ya. Nah, ini kan saya katakan ada di dalam OLT ya, seperti ini. Ini OLT. Nah, gitu ya. Nah, yang kalian harus lakukan adalah membuat soket adaptor di sini. Ini adalah soket. Oke, terserah kalian mau gimana soketnya, bebas. Kalian kasih kabel juga tidak apa-apa. Nah, dari soket ini kan ada dua kabel ya men. Dari soket ini ada jalur positif dan negatif. Nah, yang positifnya ini kalian masukkan ke dioda dulu, jangan langsung ke mainboard gitu ya. Nih, kita kasih dioda ke sini ya kan, dari positif soketnya, kemudian langsung menuju ke mainboard. Nah, yang hitam gimana bang, atau yang kabel negatif, kalian langsungkan aja ke mainboard sini gitu. Nah, begitu pula yang PSU ini, ketika kalian tidak menggunakan soket atau menggunakan adaptor dari luar, kalian tidak perlu modifikasi ini juga ya. Kenapa? Kalau ini tidak kalian dioda, tidak kalian kasih dioda, nah takutnya ketika PSU ini aktif ya, posisi PSU ini aktif, yang ini juga aktif ya kan, ini akan terjadi tabrakan tegangan men di sini. Nah, ya kan, nanti bisa-bisa PSU kalian ini jadi rusak. Nah, solusinya gimana biar tidak rusak? Di sini sekalian putus aja kayak gini, putus yang kabel merah dan kasih dioda. Nah, kalian putus ya, yang bagian dari PSU ini kalian kasih anodanya, kemudian yang katoda sini kalian kasih ke mainboard. Tujuannya apa? Biar menjembatani dari arus ini, dia bisa mengalir ke sini, tapi dia tidak bisa mengalir ke sini. Nah, begitu pula sebaliknya. Jika ada arus dari sini, bisa mengalir ke mainboard, tapi dia tidak bisa ke sini, gitu ya. Dia berhenti di sini aja, ke mainboard aja. Nah, misalkan terjadi dua tegangan di sini PSU, ada tegangan yang di aki atau dari soket ini, saya kasih aki atau adaptor. Nah, ini ada tegangan 12 volt, sama-sama 12 volt ya kan. Nanti dia dari sini akan berhenti di sini, yang dari sini juga berhenti di sini gitu, ndak saling dorong gitu men. Nah, kenapa saya katakan tidak saling dorong? Karena biasa nih, tidak semua tegangan itu, misalkan akinya ini 12,7 katakanlah dalam kondisi penuh ya. Nah, kemudian PSU ini kita katakanlah di 12,2. Nah, nanti ketika kalian tidak kasih dioda ini, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti akinya di sini akan mengisi atau melakukan charging ya, mendeteksi bahwa PSU ini adalah komponen yang akan di charge sama dia, karena ini tegangannya terlalu tinggi ya, bukan terlalu tinggi, di atas dari PSU ini gitu. Dia akan malah mengisi PSU nya, padahal si PSU ini posisinya dia sebagai pensuplai tegangan, bukan buat penyimpan tegangan. Nah, walhasil apa? Walhasil nanti PSU nya bisa rusak gitu men ya, bisa dimengerti ya, bisa rusak di PSU kalau misalkan kalian tidak kasih jembatan dari diodanya gitu. Posisinya pokoknya seperti ini men. Nah, dari plusnya dapat anoda yang katoda ke mainboard, kemudian yang PSU ini juga kalian putus yang kabel merah. Nah, dari sini kalian kasih anoda juga yang katoda ke mainboard gitu. Dan mungkin ada yang tanya juga kemarin, untuk diodanya pakai berapa ampere bang? Ampernya terserah men, kalian bebas pakai ampere yang berapa, tapi saya lebih saranin di atas 6 ampere gitu ya. 6 ampere ke atas
gitu. Bisa kalian pakai 10 ampere, bisa ya, pokoknya yang jelas dia di atas 6 ampere. 10 ampere lebih bagus gitu men. Atau kalian kalau misalkan mau cari amannya, kalian cek dulu PSU ini di data OLT-nya itu dia pakai PSU berapa ampere. Misalkan PSU nya ini adalah katakanlah 5 ampere, kalian kasih dioda ini, kalian modifikasi dioda ini pakai yang 6 ampere. Nah, dioda itu sudah oke, udah cukup ya. Begitu pula misalkan PSU nya ini katakanlah di 6 ampere ya, menurut data OLT nya kalian menggunakan dioda yang 7 ampere bisa, yang di atasnya pokoknya lah yang 6 ampere. Jangan sampai pakai 6 ampere dengan PSU yang 6 ampere, itu kalau bisa jangan main, karena takutnya nanti cepat rusak untuk diodanya. Kalian pakai yang ampernya lebih tinggi, bisa pakai 10 ampere, nah, bisa di atasnya lagi gitu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi buat teman-teman. See you.